Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bunga Alia Gina Nabila Nada dari kelas 2483D dengan NIM 240414150101. Nah, jadi di video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Sembako di Toko B. Nah, aplikasi ini memiliki sistem login dengan dua level pengguna, yaitu admin dan kasir, serta digunakan untuk mengelola data barang, penjualan, pelanggan, user, serta laporan. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Cikidat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita buka dulu ada database saya, yaitu kita langsung buka saja, buka exam. Ini kita buka exam. Terus kalau kita ketik admin yang di MySQL. Nah, ini dia tampilan localhost saya. Di sini saya mempunyai banyak sekali project. Nah, kita buka di penjualan DB karena saya namai ini penjualan DB. Nah, kita lihat di sini ada tabel barang, tabel detail penjualan, tabel pelanggan, tabel penjualan, serta tabel user. Nah, jadi saya itu memiliki 5 tabel untuk membangun sistem informasi penjualan saya. Nah, terus kita lihat di tabel barang. Nah, ini ada beberapa banyak sekali barang-barang sembako yang sudah saya masukin. Terus di tabel detail penjualan, ini menyimpan transaksi penjualan selama ini yang pernah saya lakukan dan saya uji coba. Terus ini tabel pelanggan. Nah, ini tabel pelanggan ini ada nama-nama pelanggan. Dan nantinya ketika aplikasi ini saya kembangkan, itu tabel pelanggan ini bisa sekali kita gunakan untuk pelanggan yang aktif, yang sering membeli. Nah, terus ini juga ada tabel penjualan. Nah, tabel penjualan ini sama seperti dengan tabel detail penjualan, tetapi tabel detail penjualan itu sangat mencatat penjualan yang sangat detail. Nah, beda dengan tabel penjualan ini. Nah, terus ada tabel user. Nah, jadi di tabel user ini kita masukin kita loginnya sebagai apa, sebagai admin atau sebagai kasir, dan ini ada passwordnya. Nah, terus ini levelnya ya, admin dan kasir. Nah, oke, sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, sekarang kita buka aplikasi NetBeans. Oke, nah ini adalah project saya namai project UAS Bunga. Nah, di sini banyak sekali form, yaitu ada form 4 yang wajib. Yang pertama ada form barang, form pelanggan, form penjualan, dan form user. Dan ada 4 form laporan, yaitu form laporan barang, form laporan pelanggan, form laporan penjualan. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke form login ya. Nah, form login ini kita running dulu. Oke, sebentar. Nah, ini dia tampilan dari form loginnya. Kita masukin username-nya sebagai admin, terus passwordnya. Nah, terus kita login. Nah, login berhasil sebagai admin. Nah, jadi ini aku login. Nah, ini dia form menu utamanya. Ini dilihat di sini. Di sini di form menu utama itu sebagai kita masuknya sebagai admin. Penjualan, data barang, ada 4 laporan. Kita bisa pilih laporan mana yang bisa kita klik di dalam menu utama ini. Terus ada form pelanggan, terus ini ada tombol untuk logout. Nah, di penjualan ini kita lihat ya. Di form penjualan ini kita klik. Nah, di sini kita bisa melakukan transaksi penjualan ya. Nah, ini ada ID penjualan, nama pembeli, terus pilih barang, jumlah, harga, subtotal, dan tanggalnya. Nah, jadi di sini saya bisa mengklik barang yang mau kita beli. Nah, kita tinggal klik dan langsung masuk ya ke struk belanjanya. Nah, terus kita juga bisa milih di sini. Nah, terus kita tambahin. Oke, tadi nggak bisa ya, harus kita lengkapi dulu. Nah, jadi kita harus masukin jumlah yang mau kita beli itu berapa. Misal kita membeli 2. Nah, harganya 14.000. Terus
langsung ada subtotalnya ya, karena kita membeli 2 jadi 28.000. Nah, kita tambahin ke struk belanja. Nah, terus jangan lupa juga kita isi nama pembeli. Misal nama pembelinya Dela. Nah, Dela misal membeli telur ayam, kita tambahin telur ayam ya. Terus kita beli 2, maksudnya itu 2 kilo ya. Nah, terus kita tambahin di sini. Oke, pindahin dulu. Terus totalnya ada belanjaannya 149.000, kita bayar uangnya 200 misal. Nah, kembali 51.000. Nah, sudah itu kita cetak struknya. Oke, kita print. Tunggu dulu. Masih proses. Nah, ini aku simpan nama projectnya LP9. Oke, udah selesai. Kita lihat struknya ya. Nah, ini LP9. Kita buka. Nah, jadi ini adalah tampilan struknya ya. Nah, tampilan struknya seperti ini kurang lebih. Terus kita kembali lagi ke project tadi. Nah, sudah ini form penjualan. Kita simpan transaksi. Oh, tidak bisa ya. Nah, jadi tadi katanya ID penjualannya sama karena ID penjualan ini tipe primary key. Nah, jadi kita reset, kita ganti. Nah, kita ulang penjualan. Nah, ini ID penjualan yang baru. Kita tulis lagi Dela tadi. Terus pilih barang, mau beras. Nah, selain kita bisa pilih di sini, kita juga bisa klik di sini ya. Tinggal diklik, barangnya langsung masuk. Nah, tinggal diklik aja. Terus beras kita pilih 2. Nah, subtotalnya jadi 130.000, kita tambahin ke struk belanja. Kita bayar, uangnya 200.000. Terus kita simpan transaksi. Nah, transaksi berhasil disimpan ya. Klik OK. Nah, terus kita keluar. Terus di sini ada data barang. Nah, jadi kita itu sebagai admin, kita juga bisa mengelola data barang ya. Nah, sekarang kita klik data barangnya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa menambahkan data barang, mengubah atau menghapus. Nah, di sini kita tambahin barang lagi ya. Barang, kita masukin dulu ID-nya. Misal nama barangnya apa ya? Sabun. Nah, harga sabun itu 3.000. Stoknya kita masukin 15 aja deh. Nah, satuannya pieces. Nah, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan ya, berarti ini berhasil dan masuk ke database. Klik OK. Kita lihat, nah, sabun ada kan di sini. Kalau misalkan kita mau ngubah, itu bisa ya, diklik. Nah, langsung timbul di sini. Terus kita mau ubah sabun cuci. Nah, ubah. Nah, data berhasil diubah. Klik OK. Nah, jadi kita lanjutkan kalau misalkan mau menghapus, klik sabun cuci, terus kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Klik OK, terus kita keluar karena sudah. Nah, terus ini di sini ada pilih laporan. Nah, di sini ada 4 laporan ya, laporan barang, laporan penjualan, laporan pelanggan, dan laporan user. Nah, jadi di laporan ini kita bisa melihat laporan dan transaksi apa saja yang ada selama kita melakukan penjualan ini. Nah, ini ada form laporan data barang, terus ini bisa kita cetak. Nih, kita cetak ya. Nah, tuh bisa di print. Langsung kesimpan ya. Kita close, keluar. Nah, itu tadi laporan barang. Nah, ini laporan penjualannya. Nah, form laporan penjualan, kita mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu barang apa saja yang udah orang beli. Nah, misal dari tanggal 1 Desember, terus sampai tanggal hari ini yaitu 19 Desember.
kita tampilkan. Nah, ini banyak sekali ya yang sudah membeli dan saya sudah melakukan beberapa kali transaksi. Nah, di reset. Kalau misalkan kita bisa memilih tanggal kapanpun ya. Nah, terus keluar. Nah, terus setelah laporan penjualan ada laporan pelanggan. Nah, ini adalah nama-nama pelanggan dan yang saat tadi saya bilang itu untuk laporan pelanggan ini nanti kalau misalkan aplikasinya ini sudah bisa dikembangkan, itu laporan pelanggan ini sangat berguna ya. Nah, terus kita keluar, kita lihat, oh iya, yang di laporan pelanggan ini tadi juga bisa dicetak ya. Terus di laporan user. Nah, laporan user ini kalau misalkan kita mau nambahin siapa aja yang bisa mengakses form login ini atau project ini. Nah, misalkan kalau kasirnya itu ada banyak. Nah, tapi kali ini saya cuma menambahkan satu kasir aja. Nah, kita keluar. Terus di sini ada form pelanggan. Nah, ini tadi form data pelanggan ya. Kalau misalkan kita mau masukin nama data pelanggannya. Ini bisa kita simpan, kita edit, dan kita hapus. Terus kita, nah jadi kita login lagi. Tunggu ya. Nah, ini kita sekarang login sebagai kasir. Kita masukkan username-nya, kasir1, terus password-nya. Nah, login berhasil sebagai kasir. Nah, ini adalah tampilan kita yang sebagai kasir ya. Nah, jadi di menu kasir ini kita hanya bisa mengakses transaksi penjualan. Nih, ini yang tadi ya. Terus juga ada laporan penjualan. Nah, jadi kasir hanya bisa mengakses kedua ini. Nah, kalau misalkan kita sebagai admin, itu fungsi admin tadi yang bisa meng-create, mengupdate, dan meng-delete data tadi. Yang kita logout. Kalau logout itu langsung ke menu login ya. Nah, jadi itu tadi project yang saya buat yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Sembako di Toko B. Itu saja yang bisa dapat saya demonstrasikan pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.